Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang konsep dan teknik menerima telepon, serta menerima tamu bisnis. Dan dosen pengampu kami adalah Dr. Haji Ahmad Ali Arifin MM. Kami dari Fakultas FEB UIN Sunan Ampel. Sebelum kita masuk materi, mari kita perkenalkan. Nama saya Mas Ruhin, dan nanti ada teman saya yaitu Muhammad Misbahul Munir. Pertama adalah teknik yang efektif via telepon. Teknik komunikasi yang efektif via telepon. Telepon itu adalah alat komunikasi atau alat untuk seseorang berkomunikasi guna menerima atau menyampaikan informasi dengan cepat. Jadi tidak membutuhkan waktu banyak. Sopan santun dalam menggunakan telepon berarti pembicara bertindak sebagai wakil yang pantas dari perusahaan tempatnya bekerja. Jadi pembicara telepon itu merupakan wakil dari lembaga dia bekerja. Jadi harus sopan santun agar hal tersebut bisa secara tidak langsung melakukan promosi terhadap perusahaan, bahwa perusahaan itu memiliki sopan santun atau pelayanan yang baik. Yang pertama adalah persiapan yang perlu dilakukan sebelum hendak melakukan telepon atau melakukan komunikasi lewat telepon, yaitu membuat daftar nomor telepon orang dan lembaga. Yang kedua adalah menguasai sistem penggunaan pesawat telepon. Jadi paham pengoperasionalan telepon. Yang ketiga adalah menyiapkan kertas atau kartu penyampaian panggilan telepon. Jadi kertas atau penyampaian panggilan telepon. Yang keempat adalah menyampaikan formulir penerimaan telepon dan alat tulis. Jadi menyiapkan alat tulis juga, nanti apa-apa yang perlu dicatat biar secara cepat akan ditulis nanti. Yang kelima adalah memahami cara mengadakan atau menyambung telepon interlokal. Ini sama seperti poin nomor 2, menguasai sistem penggunaan. Waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati. Berikutnya adalah bersikap seperti sedang bertatap muka. Jadi sopan santun harus dijaga, dan cara pelayanan juga jadi selayaknya bertatap muka. Yang selanjutnya adalah tidak perlu cepat dalam berbicara, jadi santai aja. Yang terakhir adalah menghindari penyampaian informasi rahasia dan masalah yang bersifat pribadi, seperti data diri pribadi itu tidak perlu disampaikan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama adalah intonasi. Jadi penekanan kata yang penting itu, penekanan kata penting dalam menyampaikan informasi itu penting untuk berkomunikasi. Jadi intonasinya harus bagus, tepat. Berikutnya adalah nada. Jadi maksudnya nada ini bukan nada musik ya. Nada ini biar pembicara itu tidak berkomunikasi secara flat atau jadi harus ini sama seperti intonasi tadi. Intonasi dan nada ini hampir mirip-mirip lah. Selanjutnya adalah kecepatan bicara. Jadi kecepatan bicara ini berfungsi agar pendengar bisa mencerna apa yang kita sampaikan, bisa
memahami apa yang kita sampaikan. Jadi tidak perlu cepat, yang penting kita memahamkan pendengar. Terus pengucapan ini tidak pembicara seharusnya atau sehendaknya melakukan pengucapan atau spelling yang benar, tidak terbata-bata. Selanjutnya adalah cara menelpon. Cara menelpon yang pertama adalah menyiapkan hal-hal yang hendak disampaikan. Apa saja yang disampaikan itu disiapkan sebelum melakukan telepon. Yang kedua adalah mencari nomor telepon yang dikehendaki. Jadi setelah menyiapkan baru mencari. Kemudian mengangkat telepon dengan benar. Lalu bila diterima langsung oleh yang dituju, pembicaraan dapat langsung dilanjutkan. Bila orang yang dihubungi ada di tempat, ia harus menyampaikan ucapan salam. Atau orang itu teleponnya diterima, maka pembicara harus menyampaikan salam, menyebutkan nama diri dan lembaga tempat bekerja. Jadi semacam perkenalan gitu. Yang terakhir adalah mencatat pesan. Lalu cara menerima telepon. Yang pertama, ketika ada seseorang menelpon ke perusahaan kita, yang dilakukan adalah segera mungkin mengangkat sebelum dering ketiga. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu gercep, jadi nggak sampai orang yang menelpon tidak menunggu lama. Yang kedua adalah berbicara dengan jelas. Jadi untuk berbicara dengan jelas ini berfungsi agar pendengar itu paham apa yang kita bicarakan. Yang selanjutnya adalah menyebut nama lembaga tempat bekerja dan mengucapkan salam. Sama seperti tadi, cara menelpon juga harus mengucapkan salam dan semacam perkenalan lah. Harus perkenalan dulu. Yang selanjutnya adalah apabila penelpon salah sambung, maka bicara dengan sopan, dengan penjelasan dengan jelas dan sopan. Jadi tidak boleh marah-marah. Yang selanjutnya adalah jika penelpon tidak menyebutkan nama atau lembaga, maka seyogyanya harus menanyakan penelpon dari nama dan dari lembaga mana. Tapi menanyakan ini setelah selesai bicara, jangan memotong karena itu tidak sopan. Selanjutnya adalah bila orang yang dihubungi tidak ada di tempat, hendaklah memberitahu keadaannya. Contohnya ketika penelpon mencari bos atau pimpinan, sedangkan pimpinan tidak ada, maka kita beritahu keadaannya gimana. Selanjutnya adalah mengatur suara sehingga bernada enak, terasa wajar, terkesan menyenangkan dan akrab. Ini harus poin penting. Yang selanjutnya adalah menunjukkan sikap membantu. Lalu jika telepon benar-benar mendesak, maka usahakan sesegera mungkin merespon. Dan yang terakhir adalah jika ada keperluan yang mengharuskan untuk meninggalkan telepon, mintalah seseorang rekan untuk menggantikan. Jadi jangan karena mendadak penelpon ditinggal. Jadi jangan sampai, karena itu akan membuang waktu penelpon dan akan merugikan bagi perusahaan juga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Ya, sebab yang kedua ini menerima tamu bisnis. Kata tamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti seseorang yang datang berkunjung ke orang lain, atau lebih sederhananya orang yang datang ke perjamuan. Dalam berbisnis pun suatu saat kita pasti memiliki tamu bisnis atau tamu kantor, yakni seseorang atau kelompok yang datang ke perusahaan untuk suatu tujuan tertentu. Nah, dalam menerima tamu kantor ini agak spesial ya, ada suatu etika dan tata caranya yang tersendiri. Walaupun secara garis besar pun juga ada yang mirip-mirip dengan yang sudah dianjurkan dalam Islam. Nah, adapun etikanya dalam menerima tamu bisnis ini sebagai berikut. Pertama, ketahui maksud kedatangan tamu. Maksud kedatangannya itu untuk keperluan bisnis atau hanya ingin berkunjung sebagai rekan bisnis. Hanya berkunjung, bukan untuk kepentingan bisnis. Seperti itu. Jadi jika kita sudah mengetahui maksud kedatangannya, kita pun juga akan tepat dalam mengambil sikap dalam menemuinya. Yang kedua, berikan pelayanan sebaik mungkin. Ya, ini template lah, kepada tamu kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin, sebaik yang kita bisa, supaya tamu ini merasa nyaman atau merasa comfortable. Yang ketiga, berikanlah kesan yang baik supaya mendapatkan goodwill. Jadi kesan yang baik ini memang penting lah, supaya berimbas kepada bisnis atau perusahaan kita juga, karena kita ini sebagai wakil atau sebagai gambaran lah dari bisnis atau kantor kita. Yang selanjutnya, menjaga etika ketika bicara dengan tamu. Ya, kita harus menjaga pemilihan kata yang baik untuk pembahasan yang kita sajikan kepada tamu. Selanjutnya, jika orang yang dicari sedang tidak ada, beri penjelasan sebaik mungkin. Ini berlaku untuk bila kita karyawan kantor ya, dan ada yang sedang mencari atasan kita, sedangkan atasan kita ini sedang tidak ada, maka kita harus memberi penjelasan sebaik mungkin, karena di sini posisi kita sebagai wakil dari perusahaan, ya, dimana citra perusahaan ini tergantung pada cara kita menemui tamu tersebut. Jika memang atasan kita tidak ada, maka sebaiknya kita memberi penjelasan dengan benar. Lalu selanjutnya, usahakan supaya tamu merasa nyaman, baik dengan memberikan kesan yang baik, memberi pelayanan baik, lalu menjaga etika berbicara, sehingga hasilnya ini adalah tamu merasa nyaman. Lalu selanjutnya, sediakan beberapa bahan bacaan di ruang tamu. Ini ditujukan ketika apabila tamu harus lebih dulu menunggu sebelum bertemu dengan orang yang dikunjungi, seperti pimpinan, kantor, dan lain-lain. Maka lebih baik diberikan bacaan supaya tidak bosan dan tidak canggung tentunya. Lalu selanjutnya, berikan perhatian yang besar kepada setiap tamu. Jadi kita harus memperhatikan, tidak boleh terlalu pasif lah atau terlalu cuek kepada tamu, karena itu akan menyebabkan tamu merasa tidak nyaman, tidak merasa comfort, dan akhirnya itu juga berimbas kepada bisnis atau kantor kita. Karena tamu bisnis tidak nyaman, maka imbasnya tamu bisnis tidak jadi bekerja sama dengan kita atau kantor kita, seperti itu. Lalu yang terakhir, berbicara secara sopan dan ramah. Tutur kata, nada bicara, tempo, intonasi, tentunya yaitu juga akan menjadi nilai plus lah jika kita berbicara sopan kepada tamu bisnis atau tamu kantor. Lalu langkah-langkah dalam menerima tamu. Yang pertama, ucapkan salam kepada tamu. Ucapkan salam. Jika pagi, maka ucapkan selamat pagi. Jika siang pun begitu, selamat siang, dan seterusnya. Lalu mengisi daftar tamu. Bila memang ini adalah tamu kantor
yang tidak menemui atasan, maka dianjurkan untuk mengisi daftar tamu terlebih dahulu supaya kita tahu dalam bulan atau minggu-minggu itu siapa saja yang berkunjung ke kantor kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengantar tamu. Setelah tamu mengisi daftar tamu, maka kita harus mengantar tamu terlebih dahulu ke ruang tunggu. Karena langkah yang keempat, yakni mempersilahkan tamu menunggu. Kenapa sih harus begitu? Karena kita juga harus mengetahui atasan kita yang ingin ditemui oleh tamu ini sedang sibuk atau tidak. Kalau memang sedang sibuk kan, kita bisa mempersilahkan tamu untuk menunggu lagi, atau pilihan kedua, meninggalkan pesan secara lisan yang akan kita sampaikan kepada atasan kita. Lalu yang kelima, kita harus memberitahu pimpinan bahwa ada seseorang yang atau tamu bisnis yang ingin menemui beliau. Yang terakhir, jika atasan kita bersedia menemui tamu tersebut, kita harus segera mempersilahkan dan mengantarkan tamu untuk menghadap ke pimpinan. Lalu kesalahan yang harus dihindari dalam menerima tamu. Yang pertama, tidak mengucapkan salam. Tidak mengucapkan salam ini ketika ada tamu dan kita tidak mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, maka akan terkesan kita tidak sopan dan kita terlalu cuek atau pasif, sehingga tamu merasa tidak nyaman. Ini pun juga penting ya, karena akan berpengaruh kepada bisnis atau kantor kita. Lalu yang kedua, tidak mengantar dan menyambut tamu dengan baik. Jika memang kita melakukan ini, tidak mengantar dan menyambut tamu dengan baik, maka ini akan menyebabkan tamu bisnis atau tamu kantor ini merasa tidak dihargai, dan akhirnya imbasnya merasa tidak nyaman atau tidak comfortable. Lalu hasil akhirnya bahkan bisa jadi kerjasama bisnis atau kerjasama kantor dibatalkan karena ya merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan bisnis. Yang ketiga, tidak mengisi buku tamu. Tidak mengisi buku tamu ini untuk kantor atau instansi yang resmi, karena memang dibutuhkan rekap atau rekam jejak lah siapa saja tamu yang sudah berkunjung. Jika memang ada tamu yang tidak mengisi buku tamu, maka ini berpengaruh dan sangat merugikan untuk perusahaan kita terutama. Lalu ruang tamu yang tidak nyaman. Ruang tamu yang tidak nyaman maka akan membuat tamu ini apabila menunggu pun menunggunya juga tidak nyaman, karena ruang tamunya sendiri tidak nyaman. Untuk ruang tamu yang tidak nyaman ini bisa disiasati dengan yang pertama, bila ruangannya ini tertutup, ya misal ada ditutup, ada jendela kacanya dan lain-lain, maka minimal berikanlah kipas angin atau AC. Lalu yang kedua, untuk memberi kesan sejuk, maka kita harus beri hiasan pot atau vas bunga. Pot bunga dengan diberi bunga, baik bunga asli atau bunga sintetis, hanya ya untuk memberikan kesan bahwa sejuk sekali, ada warna hijau seperti itu. Lalu beri majalah atau surat kabar untuk bahan bacaan supaya tamu tidak bosan. Lalu yang terakhir, beri media elektronik seperti televisi atau radio di dalam ruang tamu itu supaya tamu tidak merasa bosan dalam menunggu pimpinan atau atasan kita.
Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.